Untuk yang dari Medan sama Musi, malam ini naik ke tahap 2 nggih. Kembali kepada Pak Kardi Semadai. Kalau malam ini saya luluskan, apakah panjenengan siap berani? Berani apa? Kok main siap saja? Kok kembali kepada jalan yang benar? Memangnya panjenengan berasal dari jalan yang benar? Berani menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu keberanian yang saya maksud. Kenapa? Untuk melakukan untuk melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kok butuh keberanian. Dalam kenyataannya selama ini kita tidak pernah berani kan melakukan kebaikan. Tentang keburukan, tentang kejahatan, kita selalu berani. Tidak ada kata tidak berani. Tapi ketika tentang kebaikan, di sini kita mikir 2 kali, bahkan 3, 4, 5 kali. Baru itu pun belum tentu melakukan kebaikan. Ada kalanya mundur, tidak jadi berbuat baik. Artinya untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup butuh keberanian. Karena kebaikan adalah sifat dan sikapnya sejatine satrio, satrio sejati. Jadi butuh keberanian di situ. Ada banyak jalan menuju Romo, bukan Roma loh ya. Ada banyak jalan yang menuju Romo, tapi hanya satu yang bisa sampai kepada Rona, yaitu kebaikan. Mungkin ada banyak yang kurang mudeng tentang bahasa yang sering saya gunakan, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Mungkin ada banyak yang kurang mudeng, kurang klik. Maksudnya apa sih? Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, artinya melakukan kebaikan sebanyak mungkin kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tentang kebaikan, jangan pernah takut. Tentang kebaikan, jangan pernah ragu. Tentang kebaikan, jangan pernah bimbang. Karena di dalam kebaikan tidak ada ego, tidak ada pamrih, tidak ada arogan, bahkan tidak ada kebohongan. Saya ulang, tentang kebaikan jangan pernah ragu, takut, dan bimbang. Karena di dalam kebaikan tidak ada ego, pamrih, arogan, bahkan kebohongan.
sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu ada hitungannya. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan itu ada karmanya. Semisal contoh, saya melakukan kebaikan di depan banyak orang kepada Bapak Soekardi agar supaya saya dianggap wow sama Pak Kardi, agar saya dianggap orang dermawan oleh kebanyakan orang karena saya telah melakukan kebaikan kepada Pak Soekardi. Kebaikan yang saya lakukan tetap kebaikan. Dia terbebas dari segala pamrih saya. Itu kebaikan. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan kebaikan, Pak Web? Lawang saya orang kere, orang miskin, orang tidak punya. Saya tidak memiliki uang, saya tidak memiliki harta benda untuk saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan itu bukan uang. Kebaikan itu bukan harta benda. Kebaikan adalah sifat dan sikap dari kelakuan kita. Jadi tidak ada alasan bagi setiap manusia hidup sulit untuk melakukan kebaikan. Lah selama ini kita selalu ragu untuk melakukan kebaikan. Kita selalu bimbang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kita takut untuk melakukan kebaikan. Takut rugi, takut dianggap pamrih. Sebenarnya kebaikan itu apa sih Pak Web? Kok sampai-sampai hanya kebaikan yang bisa sampai kepada Romo? Kebaikan adalah sifat dan sikapnya hidup. Kebaikan adalah sifat dan sikapnya hidup. Jadi, kalau kita tidak melakukan kebaikan, berarti kita meninggalkan sifat dan sikapnya hidup yang setiap saatnya menggerak dan menggerikkan jiwa raga kita. Yang disebut Tuhan itu memiliki dua sisi. Jika dua sisi itu diberi stempel baik dan buruk, maka satu sisi Tuhan adalah kebaikan, sedangkan satu sisinya lagi adalah keburukan. Selama dua sisi ini berpisah, selama dua sisi ini bertentangan, maka selama itu kita tidak akan pernah memahami Tuhan itu apa. Karena Tuhan memiliki dua sisi. Sisi baik atau sisi kebaikan Tuhan berupa hidup. Sedangkan sisi buruk atau keburukan Tuhan berupa 4 anasir atau sukma. Sebelum ada cara, teknik, dan metode untuk mengenal hidup agar supaya bisa mengenal Maha Hidup, awalnya sebutan 4 anasir atau sukma itu nggak ada.
sebelum ada cara, teknik dan metode mengenal hidup, sebutan hidup itu nggak ada. Yang ada hanya ruh. 4 anasir ya ruh, hidup ya ruh. Hanya saja perbedaannya, kalau 4 anasir sebutan ruhnya itu tidak pakai suci, sedangkan hidup sebutan ruhnya itu pakai suci. Jadi ruh suci atau roh kudus itu adalah hidup, sedangkan roh atau ruh itu adalah 4 anasir atau sukma. Sejak awal kejadian, setiap ruh itu memiliki asmo. Sudah asmo sejak awal kejadian. Sejak awal kejadian, yang namanya ruh itu sudah diasmo. Artinya sejak awal hingga sampai kapanpun, ruh itu sudah memiliki asmo sesungguhnya. Kapan para ruh itu diberi asmo? Kapan para ruh itu diasmo? Sejak awal pertama kali Tuhan berkehendak memperkenalkan dirinya. Ketika itu seluruh ruh atau seluruh roh itu dikumpulkan. Kemudian mereka bersaksi, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Seluruh roh menjawab, sungguh aku bersaksi engkau adalah satu-satunya Tuhanku. Setelah seluruh roh ini tadi bersaksi, maka selanjutnya Tuhan memberi tanda kepada mereka. Nah, tanda yang dimaksud ini adalah asmo. Bisa juga dikatakan baiat atau batis. Setelah penyaksian, setelah bersahadat, kalau dalam istilah Jawanya, kok Jawa maksudnya agama. Kalau dalam istilah Jawanya, setelah seluruh ruh ini tadi bersahadat, bersaksi, yang kemudian diberi tanda atau diasmo atau dibaiat atau dibatis, kemudian Tuhan menginformasikan kehendaknya kepada seluruh roh. Aku akan menciptakan satu makhluk lagi, tersebut manusia. Apakah kalian menyetujui? Seluruh roh atau ruh serentak menjawab, apapun kuasa yang Tuhan lakukan, kami selalu menyetujui. Kemudian Tuhan bertanya lagi, roh ini manusia, yang namanya manusia ini kalian yang akan menjaga. Apakah kalian sanggup? Seluruh ruh menjawab secara serentak, apapun kuasa yang Tuhan lakukan, kami akan selalu sanggup. Satu ruh yang instruksi. Apakah kami mampu menjaga ciptaanmu ya Tuhanku? Kenapa tidak? Kalian semua adalah ilmuku. Artinya seluruh ruh itu adalah esensi kesaktian Tuhan, yang jika harus dimaknai lagi lebih dalam, tidak ada istilah tidak mampu bagi ruh, karena ruh adalah esensi kesaktian Tuhan. Mau tahu siapa yang instruksi itu? Yang instruksi adalah yang bergelar malaikat Azazil. Yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan iblis. Setelah seluruh ruh
menyatakan kesanggupannya, menyatakan kesediaannya. Kemudian Tuhan memulai penciptaan manusia dari awal hingga akhir. Setelah penciptaan manusia selesai dan satu persatu para ruh ini diberi tugas untuk menaungi, untuk sebagai alat daripada manusia itu, ada satu ruh yang tidak mau karena mengetahui bahwa manusia itu ada bagian tubuhnya yang tercipta dari tanah. Dan yang tidak mau alias tidak setuju ini adalah Azazil. Kenapa dia tidak setuju? Kenapa dia tidak mau? Karena dia merasa lebih suci dibanding manusia. Sebab manusia ada bagiannya, ada bagian yang dicipta dari tanah. Artinya hina. Kemudian pertengkaran pun mulai terjadi antara Azazil dengan Tuhan. Dan titik dari perdebatan ini, Tuhan ngalah. Ya. Azazil dimenangkan oleh Tuhan dan Tuhan mengalah. Tuhan saja bisa mengalah. Apakah kita bisa? Ini Tuhan loh ya, ukuran Tuhan. Padahal jika Tuhan menghendaki, Azazil bisa jadi tidak ada. Nah, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan pertama, Tuhan saja bisa mengalah. Kenapa makhluknya tidak? Untuk menghindari sebuah perdebatan demi keutuhan, demi terjadinya sebuah kebaikan. Andai saja Tuhan pada waktu itu tidak mengalah, mungkin manusia tidak jadi, tidak ada manusia. Setelah perdebatan itu selesai, kemudian Azazil diperintahkan pergi untuk menjauh dari Tuhan. Setelah Azazil diperintah pergi untuk menjauhi Tuhan, kemudian satu persatu sukma ini tadi, ruh ini tadi diperintah untuk menjadi alatnya manusia. Setelah 4 anasir, 4 ruh diperintah memasuki tersebut wujud manusia, agar supaya menjadi alatnya manusia, pirantinya manusia. Kemudian Tuhan mengambil sebagian ruhnya sendiri, lalu diperintahkan untuk menghidupkan yang namanya manusia. Dan sejak itulah hidup itu tersebut. Awalnya hanya manusia, tidak pakai hidup, karena pada waktu itu belum bisa apa-apa. Padahal di dalam diri manusia ada 4 esensi kesaktian Tuhan.
esensi kesaktian Tuhan. Tapi tubuh manusia atau wujud manusia pada waktu itu tidak bisa bergerak sama sekali, tidak ubahnya seperti patung tanah. Belum bisa apa-apa. Setelah Tuhan mengambil sebagian ruhnya sendiri, kemudian ruh itu diperintah untuk menghidupkan, barulah wujud manusia bisa bergerak, bisa berpikir, melihat, mendengar, mencium, dan bla 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 lainnya. Kesimpulan kedua, dengan yang sudah saya informasikan tadi, artinya sesungguhnya seluruh ruh itu bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, seluruh ruh itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Kesimpulan ketiga, berarti yang memasuki tubuh manusia lebih dulu itu adalah 4 anasir, bukan hidup. Sebab itu hidup memanggil 4 anasir dengan sebutan kakang atau kakak, karena dia lebih dulu memasuki tubuh manusia. Kenapa 4 anasir atau sukma tidak menggunakan label suci? Sebab 4 anasir nasabnya itu terlalu jauh, sedangkan hidup itu langsung. Kalau harus diilustrasikan penciptaan 4 anasir, semisal contoh mutmainah yang berasal dari air. Nah, mutmainah ini dicipta dari inti sarinya air. Kalau harus dipraktekkan, air dari mata air, dari sumber diambil terus disaring, disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi hingga 7 kali baru terciptalah mutmainah. Nah, kalau hidup enggak pakai gitu, hidup langsung dari Tuhan. Itu perbedaannya. Tapi punjernya sama. Karena kenapa kok punjernya sama? Lah, air itu awalnya dari mana? Air awalnya dari Tuhan. Ya. Katakanlah Tuhan mengambil sebagian dari dirinya kemudian dijadikan air. Berarti asalnya air itu kan dari Tuhan. Hanya saja air ini tadi disaring hingga 7 kali kemudian terciptalah mutmainah. Katakanlah seperti itu. Lah, kalau hidup langsung tanpa proses. Aku ambil sebagian ruhku, lalu aku tiupkan, lalu aku utus untuk menghidupkan. Jadi dia langsung. Tidak pakai proses seperti anasir. Ketika sesuatu disaring hingga 7 kali, jadilah sukma. Yang menduduki seluruh makhluk. Ketika sesuatu disaring hingga 8 kali, jadilah malaikat. Ketika sesuatu disaring hingga 9 kali, jadilah sukma yang menduduki makom tertinggi seperti nabi-nabi, dewa-dewa, dan lain sebagainya.
klimak dari apa yang sudah saya informasikan. Karena seluruh ruh itu bisa melihat Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dari bahan ini kita bisa merenung betapa tersiksanya ketika ruh-ruh itu gagal sempurna. Bagaimana tidak saya katakan tersiksa? Selama dia menjadi alatnya manusia, dia amat sangat merindukan Tuhan. Ketika bisa menyaksikan Tuhan dan berbicara langsung kepada Tuhan, tapi dia tidak bisa menyentuh Tuhan. Karena balelo seperti halnya Azazil. Di setiap saat yang dia lakukan hanya menangis sambil berteriak memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan untuk bisa berengkarnasi lagi ke dunia dengan sebuah janji, sungguh aku tidak akan mengingkari janjiku untuk yang kedua kali ya Tuhan, beri aku kesempatan untuk lahir lagi ke dunia melakukan kebaikan. Nah, di sini judulnya dari yang pertama tadi saya singgung. Kenapa kebaikan itu penting? Jadi ketika balelo itu dimulai, ketika yang namanya balelo atau ingkar itu terjadi, maka hanya ada satu cara, teknik dan metode yang bisa sampai kepada Romo, yaitu kebaikan. Selain kebaikan tidak ada yang bisa sampai. Dan ingat, kebaikan itu bukan uang, kebaikan itu bukan harta benda. Semisal contoh, kita berjalan di jalanan umum. Semisal contoh, kita berjalan di jalanan umum. Ketika kita sedang berjalan, kita melihat atau mengetahui duri di tengah jalan. Di saat saya berpikir, kalau saja duri ini terinjak oleh kakinya seseorang, sudah tentu seseorang itu akan kesakitan. Setelah berpikir begitu, kemudian tangan kita mau bergerak menyingkirkan duri itu, berarti pada saat itu kita sudah melakukan kebaikan jiwa raga. Apakah itu pakai uang? Apakah itu harta benda? Bukan. Belum bisa melakukan kebaikan dengan uang, belum bisa melakukan kebaikan dengan harta benda. Lakukanlah kebaikan dengan kelakuan, dengan sifat dan sikap. Dengan apa yang sudah saya informasikan tadi, berarti barang siapa yang bisa mensinkronkan, yang bisa menyatukan, yang bisa memanunggalkan antara Ruh dan Ruh Suci atau Roh Kudus, pada saat itulah dia sedang menciptakan Tuhan. Menyatakan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Karena Tuhan adalah manunggalnya atau bersatunya antara baik dan buruk.
kepada seluruh makhluk. Apapun yang sudah saya informasikan, jika diklimakkan, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Karena jika seluruh yang saya informasikan diklimakkan, itu kembali kepada asalnya. Dan asal usul sangkan paraning dumadi, itu nggak ada apa-apa. Kalau mengambil bahan dari Alkitab Kejadian, dijelaskan awal mulanya tidak ada apa-apa. Kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada, di sini baru bermula yang namanya penciptaan. Awalnya tidak ada apa-apa, bahkan Tuhan pun tidak ada. Awalnya nggak ada apa-apa. Kemudian menjadi ada. Nah, menjadi ada ini bermula adanya Tuhan. Tapi pada waktu itu sebutannya bukan Tuhan, tetap tidak ada. Tidak ada sebutan, ada tapi tidak ada. Ada maksudnya nggak ada sebutannya, nggak ada namanya. Selanjutnya terjadilah sebuah penciptaan. Dan ketika yang diciptakan itu terjadi, kembali nggak ada lagi. Kembali nggak ada. Kemudian setelah yang diciptakan itu tidak ada, nah kembali ada lagi. Yang kemudian menjadi tidak ada lagi. Ayo, bingung gue. Ini inti daripada pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang asal-usul sangkan paraning dumadi. Tidak ada, terus tidak ada lagi, ada, kemudian tidak ada. Ada 5 tahap, ada 5 partikel di dalam kesempurnaan abadi. Kalau saya harus mengambil sampel ya, bukan sampel atau contoh dari penciptaan manusia seperti itu. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada, lalu bermula sebuah penciptaan. Katakanlah yang diciptakan itu manusia. Ya. Ketika manusia ini berhasil dicipta, maka menjadi tidak ada lagi. Lalu setelah yang diciptakan ini mati, kemudian menjadi ada lagi. Lalu menjadi tidak ada lagi. Bingung gue, kapok. Kapok ya, bingung gue. Ini
Tapi ini masih cuplikan ya, masih cuplikan. Ini adalah titik terkecil yang pernah saya singgung beberapa hari yang lalu. Ini adalah titik terkecil tentang alam semesta seisinya yang nyaris tidak pernah diceritakan oleh kebanyakan orang. Pemahamannya seperti ini. Kenapa awalnya kok tidak ada apa-apa? Nah, awal mula tidak ada apa-apa ini tidak bisa dijelaskan dengan cara apapun. Namanya juga nggak ada apa-apa. Apa yang mau dijelasin? Mau ditanya alasannya? Nggak ada loh, nggak ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa? Gitu, nggak ada apa-apa. Itu awal mulanya tidak ada apa-apa. Gung lewang liwung, kosong, tan ono opo-opo. Kemudian menjadi ada, yaitu Tuhan. Kenapa Tuhan menjadi ada? Karena ora ono opo-opo ini tadi berkehendak, ya, berkehendak. Nah, karena berkehendak akhirnya menjadi ada kan. Apa yang ada itu kehendaknya itu yang ada. Setelah kehendak itu tadi muncul, di sini bermula sebuah penciptaan, ya, sebuah penciptaan. Katakanlah yang diciptakan manusia, nah, yang diciptakan manusia. Setelah manusia ini tercipta menjadi tidak ada. Apanya yang menjadi tidak ada? Yang ada ini tadi loh, yang menjadi tidak ada. Karena apa? Karena seluruh tentang manusia ini berbahan dari ini. Kalau harus diilustrasikan loh ya, kalau harus diilustrasikan. Karena manusia itu seluruhnya berbahan dari ini. Jadi ketika ini tadi menciptakan ini, berarti ini kan jadi nggak ada, habis kan? Habis. Nah, jadi tidak ada lagi kan? Lah, ketika yang namanya manusia ini mati, menjadi ada lagi. Apanya yang menjadi ada? Asal usulnya tadi loh menjadi ada. Nah, menjadi ada. Nah, setelah manusia mati ini kembali kepada asal usulnya, nah kalau nggak ada asal usulnya, dia mau kembali kemana? Ya kan? Kalau nggak ada asal usulnya, dia mau kembali kemana? Agar supaya dia bisa kembali, maka asal usulnya menjadi diadakan lagi, diadakan. Nah, setelah manusia ini tadi kembali kepada asal usulnya, nah karena awalnya nggak ada apa-apa kan, jadi nggak ada apa-apa lagi. Ayo mudeng bro. Nah, ini nyaris tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Tapi ini masih seputar cuplikan ya, masih cuplikan. Nah, kalau harus kita renungkan, lah kalau penciptaan dari awal hingga akhir itu seperti itu, menurut panjenengan ada nggak yang berharga? Ada nggak yang istimewa? Yang istimewa, yang berharga, yang wah, yang perlu kita gondeli sarungi? Ada nggak kira-kira? Nah, sebab karena itu para pendahulu kita yang berhasil mencapai titik ini selalu memberi motivasi, jangan sampai ada kemelekatan di pikiranmu, hatimu dan syahwatmu, karena itu akan mempersulit 5 tahap di dalam lingkaran kesempurnaan abadi ini. Artinya bulat. Jadi cerita tentang neraka, cerita tentang surga, cerita tentang langit-langit yang dihuni oleh nabi ini, malaikat ini, itu mitos. Mitos belaka. Jadi jangan takut. Jangan takut. Itu
itu hanya ilmu pengetahuan, ya. Itu hanya sebatas ilmu pengetahuan. Nah kalau sudah tahu, ya wes. Lebih. Nah kalau udah tahu, ya wes. Itu. Ya iya, jadi suwung lagi. Nah, jadi suwung lagi. Nah, dengan apa yang sudah saya informasikan tadi, sekarang saya mau nanya nih. Berarti yang dimaksud Tuhan itu yang mana? Ayo, boleh. Menyaksikan Tuhan adalah titik puncak tertinggi. Menyaksikan Tuhan adalah penyelesaian dari seluruhnya. Sebab itu klimaknya manekung adalah menyaksikan Tuhan. Tapi untuk yang sudah selesai manekung, ketika saya antar untuk menyaksikan Tuhan, ayo Pak, saya pengen nanya, ada wujudnya enggak Tuhan? Nah, karena Tuhan yang sesungguhnya itu adalah tersempurnakannya alam semesta seisinya, kembalinya seluruh alam semesta seisinya. Suwung bung lewang-lewong tan ono opo-opo, dipikir tan kena kinoyo, ndak bisa dinalar. Selama ini kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu berwujud, sehingga bisa ditemui, bisa keluar masuk. Lucu, aslinya yang keluar masuk itu kita. Kita ini ada di dalam Tuhan aslinya. Kita itu ada di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di luar Tuhan. Nggak ada. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam Tuhan. Kalau begitu berarti Tuhan itu alam semesta seisinya, Pak Web? Tidak, bukan. Karena alam semesta seisinya itu pun ada di dalam Tuhan. Ayo. Ada di dalam Tuhan. Nah, karena saking bingungnya, akhirnya setiap para ahli menamai Tuhan sendiri-sendiri. Ahli A Tuhannya ini, ahli B Tuhannya ini, karena saking bingungnya. Tidak ada, ada. Tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Selesai. Ini yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Awalnya tidak ada, kemudian ada, menjadi tidak ada, kemudian menjadi ada lagi, kemudian menjadi tidak ada lagi. Itulah yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bali mering asal usul sangkan paraning dumadi. Gagal mencapai itu, dia kembali menjadi pemain sinetron lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada yang luar biasa, yang istimewa, yang wah, nggak ada. Jadi kalau sudah seperti itu, jadi mari kita sama-sama
asor di dalam kebaikan. Yang disebut Tuhan saja ngalahkan sama Azazil. Kenapa makhluknya tidak? Ya, kalau kita ndak ngalah, kita ndak akan bisa manunggal dengan ruh. Wajar, ruh tidak mau kalah itu wajar karena dia esensi kesaktian Tuhan. Jadi dia punya hak untuk aku, punya hak dia di situ. Lalu dia ilmunya Tuhan. Lalu hidup bukan ilmunya Tuhan, hidup bagian rohnya Tuhan. Jadi kudu ngalah, uripnya kudu ngalah, harus mau kalah. Ndak mau kalah, kita tidak bisa manunggal dengan roh atau empat anasir. Nah kalau kita ndak bisa manunggal dengan roh atau empat anasir, ya yang disebut Tuhan itu ndak pernah tercipta, ndak pernah ada, fiktif belaka. Nah, gitu. Jadi kalau ada misal contoh ada saudara kita marah-marah, lah marah-marah itu kan apa namanya karena empat anasir yang sedang berdiri, ya sederhana aja menyimpulkannya. Jadi nggak usah karena dia sedang benci sama saya, karena saya sudah nipu dia, nggak usah terlalu banyak alasan. Simpulkan saja yang simpel, berarti empat anasirnya yang sedang berdiri. Nah kalau sudah menyimpulkan empat anasirnya yang berdiri, nah empat anasir kita ya jangan ikut berdiri, yang diberdirikan hidupnya. Tadi temungkul enggih, baru bisa manunggal. Nah sudah tahu teman kita sedang anasirnya sedang berdiri, nah kita anasir kita berdiri lagi, ya bertengkar, ya? Sama-sama esensi kesaktian Tuhan. Nah kalau sudah bertengkar, piye manunggale? Lah ini yang nyaris tidak pernah dipraktekkan sama orang di sini. Sebab karena itu ada beberapa keyakinan menggambarkan bahwa yang disebut Tuhan itu satu sisi berwarna putih, satu sisi berwarna hitam. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sisi Tuhan yang berwarna hitam itulah roh. Sedangkan sisi Tuhan yang berwarna putih itulah roh suci atau roh kudus atau hidup. Nah itu keduanya harus dimanunggal. Lah kalau dimanunggal kan berarti nanti separuh-separuh seperti bendera hitam putih. Enggak seperti itu. Itu cuplikan, saya baru ngungkap cuplikannya saja kejawab bahwasanya tidak ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa itu enggak ada. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang mau disombongkan? Ya enggak? Yang membuat kita jumawa, apa yang mau disombongkan? Lalu enggak ada yang istimewa, enggak ada yang luar biasa. Itulah kebaikan dan kesadaran yang tidak bisa dipisahkan. Kesadaran adalah kerentek atau sirnya, kebaikan adalah kelakuan daripada kerentek atau sir tersebut.
dipisahkan. Ya, kesadaran tok, ora ono prakteke, ora iso. Praktek kayak ora nek kesadaran apa sing dipraktekne. Jadi arti maksud daripada kata-kata yang sering saya informasikan tersebut menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Arti maksudnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan hingga tidak terhitung kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itulah satu-satunya jalan yang menembus, yang bisa menembus kehadirat Tuhan. Selanjutnya, saya bertanya lagi, apakah kesadaran panjenengan hari ini bisa detail? Karena kesadaran adalah kesempurnaan abadi, kebaikan adalah kesempurnaan abadi. Di dalam kesadaran tidak ada kebohongan. Di dalam kesadaran tidak ada ego, pamrih, arogan. Begitu juga di dalam kebaikan. Tidak ada ego, pamrih, arogan, bahkan kebohongan. Ketika kesadaran itu terjadi, ketika kebaikan itu terjadi, dia terbebas dari yang namanya ego, pamrih, arogan, dan kebohongan. Semisal contoh, saya tidak suka sama Daeng, dan saya ingin menyakiti Daeng, bahkan mungkin saya ingin membunuh Daeng. Tapi saya pura-pura baik kepada Daeng, sehingganya kebaikan yang saya lakukan terbungkus kebohongan kan, seakan-akan kan gitu ya. Katakanlah seperti ini, ada sebuah jalan di mana penghujungnya itu tempat mangkalnya para begal, kejam begalnya. Siapapun yang dibegal, sudah barangnya direbut, orangnya dibunuh. Katakanlah seperti itu. Nah, karena saya tidak suka sama Daeng nih, Daeng, saya ingin panjenengan membelikan saya katakanlah rokok, tapi belinya di sana ya, belinya di sana, lewatnya jalan ini, dan ini uang untuk makannya, untuk beli esnya, untuk beli rokoknya, untuk beli bensinnya. Nah, kalau Daeng suka istirahat, kalau satu misal di sana ada taman nih, Daeng mau istirahat di taman itu, nyari hiburan, ini uang untuk hiburan di sana. Yang penting belikan saya rokok di sana dan lewatnya jalan itu. Baik kan ya? Dengan harapan ketika Daeng melalui jalan tersebut dirampok, terus barangnya diambil, Daengnya dibunuh. Apapun alasannya, yang saya lakukan kepada Daeng kan baik. Dan kebaikan yang saya lakukan kepada Daeng itu tidak mempengaruhi niat jahat saya, kebohongan saya terhadap Daeng. Percayalah, ketika Daeng berangkat membelikan saya rokok, belum tentu di sana itu ada begal. Bisa jadi di sana itu ada gadis bahenol. Itu namanya kebaikan. Jadi jangan takut, ragu atau bimbang untuk yang disebut kebaikan, karena di dalam kebaikan
kebaikan, tidak ada penipuan, tidak ada. Apalagi kebaikan itu tadi didorong dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Wah, keren bro, keren banget. Tidak ada yang lebih baik dari itu, tidak ada. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan secara nyata, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan secara real, dan selalu kita dorong, kita dasari dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, berarti kita sudah menyediakan sarana bagi hidup untuk menunjukkan kuasanya. Dan ketika hidup bisa menunjukkan kuasanya, disitulah kedaulatan Maha Suci hidup berdiri. Kedaulatan Maha Suci hidup hanya butuh ruh-ruhnya, ruh-ruh sucinya berdiri. Itu tok yang dia butuhkan. Dia tidak butuh apa-apa. Dia menginginkan seluruh bagian dari ruhnya yang menghidupkan seluruh makhluknya itu berdiri, bukan duduk, apalagi tidur. Dan ketika kedaulatan Dat Maha Suci hidup disambut dengan berdirinya seluruh ruh suci, wah, saya nggak bisa ngomong nih. Wes buktene dhewe wae lah. Kita buktikan sama-sama saja nanti. Kita buktikan sama-sama saja. Dan itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan alam semesta seisinya plus manusia hidup di dalamnya. Itu loh tujuannya Tuhan, maksudnya Tuhan di situ. Namun kejadiannya belum tersempurnakan. Ya, belum tersempurnakan. Apalagi abadi, sempurna aja belum 100%. Kenapa? Karena izinkan aku ya Tuhan untuk menggoda seluruh makhlukmu yang beriman lemah. Dan Tuhan memberi izin. Inilah yang menghalangi kesempurnaan kedaulatan Dat Maha Suci hidup terjadi. Karena banyak di antara kita yang menjadi anak buahnya Azazil, yang secara terang-terangan memusuhi kedaulatan Dat Maha Suci hidup. Ya. Sehingga ini nggak pernah terjadi. Bagaimana mungkin bisa terjadi selama Azazil dan anak buahnya memusuhi kedaulatan Dat Maha Suci hidup? Maha Suci hidupnya nggih matur nuwun. Enggak pernah terjadi kan? Yang terjadi adalah kedaulatan malaikat Azazil, bukan kedaulatan Maha Suci, tapi kedaulatan Azazil yang terjadi. Karena apa? Karena Dat Maha Sucinya nggih iya matur nuwun. Jadi kita harus menghentikan sepak terjang Azazil. Dan ketahuilah, Azazil itu ada di dalam diri kita masing-masing, bukan di luar diri lo ya.
mana ada sukma yang menempati diri manusia, maka disitulah ada azazil. Karena yang tahu dan yang saling bisa itu kan sama-sama sukma, sama-sama ruh. Jadi yang bisa mengelabui 4 anasir kita, ya 4 anasir lagi. Kalau bukan anasir azazil itu, ya anak buahnya anasir azazil itu. Jadi kalau kita berpikir susah dan senang, bahagia atau menderita, berarti hanya ada satu cara, satu teknik dan satu metode saja. Semisal contoh, saya butuh bahagia. Agar kebahagiaan itu menjadi hak saya, ya saya harus melakukan kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Karena kalau kita melakukan keburukan-keburukan, saya nggak akan pernah dapat bahagia, itu nggak akan pernah dapat. Yang ada hanya gelisah, takut, ragu, bimbang, curiga dan lain. Karena apa? Karena itulah yang diajarkan oleh azazil. Jadi itulah yang terjadi. Jadi yang ada gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, boro-boro bahagia. Tapi kalau kebaikan yang saya lakukan, berarti saya menutup atau nguruk keburukan-keburukan yang menghambat kebahagiaan itu datang kepada saya. Itulah perang paling besar, itulah jihad paling besar. Jihad paling besar adalah jihad memerangi diri sendiri. Dan azazil adalah bagian dari diri kita sendiri. Bagian diri kita yang mana? Bagian diri kita yang buruk. Jadi diri kita itu ada 2 sisi. Satu sisi baik, satu sisi buruk. Dan kita diberi tugas untuk menyatukan atau memanunggalkan antara baik dan buruk yang ada di dalam diri kita itu. Dengan manunggalnya antara baik dan buruk yang ada di dalam diri kita, maka Tuhan menjadi ada. Jadi kalau istilah awamnya, jadi kalau kita nyembah itu jelas yang disembah. Kalau kita memuja jelas yang dipuja. Namun selagi 2 sisi ini belum manunggal, apapun alat yang kita gunakan tetap ngambang. Karena yang dipuja, yang disembah tidak jelas. Nah, durung enek. Kebaikan adalah kesadaran, kesadaran adalah kebaikan, kebaikan dan kesadaran adalah suci. Suci adalah kesempurnaan abadi, dan kesempurnaan abadi adalah ora ono opo-opo. Opo-opo ora ono. Loh, karena sudah tersempurnakan. Ono kuwi karena belum tersempurnakan. Kalau sudah tersempurnakan, ora ono apa-apa, lawang kembali kepada asalnya. Nah, ora ono apa-apa, apa-apa ora ono. Inilah judul sinetron yang diciptakan oleh Dat Maha Suci Hidup. Jadi sinetron yang dimainkan oleh seluruh makhluk hidup itu judulnya ora ono apa-apa. Namun sebelum ora ono apa-apa sih, kan masih kan sedang tayang. Nah, kalau tayangannya selesai harus ora ono apa-apa. Selagi tayang oke lah ono apa-apa.
berarti selama ini saya sekolah tinggi percuma ya Pak Web. Berarti selama ini saya nabung sampai jutaan rupiah di bank percuma, nggak ada gunanya Pak Web. Tunggu dulu, jangan bicara seperti itu. Berarti istri cantik saya juga nggak ada gunanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Awalnya tidak ada apa-apa kan, menjadi ada. Kemudian tidak ada lagi, lalu menjadi ada lagi, terus jadi tidak ada lagi. Nah, kesimpulannya berarti yang disebut Tuhan itu apa? Nah, kalau kita berhasil mencapai ini, berarti kita apa? Jangan katakan berarti kita apa? Nah, kalau kita itu berarti suka-suka gua kan? Selamat. Nah, apa ada yang percuma kalau seperti itu? Walaupun tidak ada yang istimewa, walaupun yang tidak ada yang luar biasa, namun apapun itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Jadi jangan berkecil hati dulu. Waduh, selama ini berarti percuma tok aku. Jangan gitu dulu. Ini masih tayang ini. Kalau tayangannya sudah selesai, di sini dia. Nah, kita itu kan sedang menuju tayangan ini selesai. Nah, jadi kalau tayangannya belum selesai, jangan beranjak dulu, jangan menyimpulkan dulu, jangan. Biarkan dulu tayangan sinetronnya selesai. Nah, setelah tayangan sinetronnya selesai, simpulkan, silahkan simpulkan. Nah, ya. Mau tinggal di sini berapa miliar tahun, silahkan simpulkan. Jadi selama tayangan sinetron ora ono opo-opo kuwi ora ono, jangan berkecil hati dulu, jangan menyimpulkan dulu, jangan memutuskan dulu, jangan berkeputusan dulu. Kalau jadi pemain, mainkan saja perannya. Kalau jadi penonton, jadilah penonton yang baik hingga tayangan sinetron itu selesai. Nah, kalau sudah selesai, silahkan disimpulkan. Ini tayangan masih berjalan, kalau sibuk menyimpulkan, sibuk menilai, sibuk nyangka-nyangka lah. Terus piye nanti klimaknya atau selesainya sinetron nggak akan tahu, ya nggak akan tahu karena selama nyimak itu sibuk sendiri sih. Kalau perannya jadi penonton, maka berperanlah menjadi penonton yang baik. Nah, kalau perannya menjadi pemain sinetron, maka jadilah pemain sinetron atau berperanlah menjadi pemeran sinetron yang baik. Ini sinetron belum selesai, sibuk, nggak bisa, pasti tertipu di situ, pasti tertipu. Kalau terburu-buru menyimpulkan, terburu-buru menilai. Malam ini kita kadangan dalam lagi, jadi jangan terlalu panjang ya. Nanti kadangan panjangnya kalau yang cetak-cetak aja. Kalau yang dalam-dalam begini jangan terlalu panjang, nggak bisa ngerekam nanti. Selanjutnya kadang Medan sama Musi, silakan diberitahu teknik-teknik manekungnya. Teknik-teknik manekungnya maksudnya teknik patrap samadhi mijil sabdo sejatine satrio. Sedangkan untuk
Mas Gios dari Purbalingga, silakan diberitahu teknik menekung, terutama Patrap sama Demijil Sowan. Nah, selanjutnya saya mohon Daeng sama Pak Sukardi mempersiapkan diri, karena saya akan mengeksekusi panjenengan, dan semoga panjenengan bisa menyaksikan surga di sana. Nanti kalau menyaksikan surga, tolong